Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Saiful Rosandi di acara baru kami di Jambi TV, yaitu diskusi meja bundar. Pemirsa, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dan sedikit berbincang-bincang, terutama kita ingin berbicara mengenai bagaimana dan apa pembangunan Provinsi Jambi ke depan mau dibawa. Tentunya dalam kondisi yang hari ini dinamika politik yang cukup tinggi, cukup dinamis, kita tentu disuguhkan dengan dua alternatif pilihan untuk menentukan masa depan kita melalui pilihan kepala daerah Provinsi Jambi. Pada malam hari ini pemirsa, kita akan kembali mengupas dan membincangkan mengenai visi misi dan program dari kedua calon gubernur kita, sehingga kita bisa memahami dengan baik dan benar dari visi dan misi program itu apa yang bisa kita harapkan untuk pembangunan Jambi ke depan. Sebelum diskusi ini kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti debat calon gubernur yang sudah dilakukan pada tanggal 3 Oktober yang lalu. Jambi Emas, ekonomi maju, aman, adil, dan sejahtera diawali oleh dua hal tersebut. Alhamdulillah capaiannya. Pertama, dari sisi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Jambi berada pada urutan pertama di Sumatera dan kedua Indonesia. Dana APBD sudah mencapai 3,6 triliun yang pada tahun 2010 hanya mencapai 1,4 triliun. Visi kami, Bapak Ibu hadirin sekalian, adalah tuntas, tertib, unggul, nyaman, tangguh, adil, dan sejahtera. Provinsi Jambi yang tertib mencakupi tata pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah Provinsi Jambi dengan kabupaten kota, dan juga mewujudkan pemerataan pembangunan. Ya, pemirsa, itulah tadi debat antara dua calon gubernur kita, Bapak Haji Hasan Basri Agus dengan Bapak Haji Zumi Zola. Semua kita telah mendengar bagaimana visi misi dan program mereka ke depan jika di antara mereka terpilih menjadi gubernur Jambi untuk periode 2016-2021. Untuk mengetahui visi misi dan program itu realistis untuk pembangunan Jambi ke depan, di studio kami sudah hadir dua narasumber yang akan membincangkan dan mengupas visi tersebut. Pertama saya akan perkenalkan, ada Bapak Nafarin Karim. Mungkin tidak asing bagi kita, beliau adalah tenaga pengajar dari Universitas Jambi, juga pengamat politik yang cukup kondang di Jambi. Dan juga kami menghadirkan Bapak Fauzi Ansori. Selamat malam Pak Fauzi Ansori. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di studio kami pada malam hari ini. Dua narasumber ini kami nilai cukup kompatibel, cukup kredibel untuk membicarakan bagaimana visi, misi, dan program dari kedua kandidat tersebut jika kita berbicara terhadap kebutuhan pembangunan Jambi ke depan. Mungkin pertama saya minta dari tanggapan Pak Nafarin Karim ini. Dari debat yang telah kita tonton dan telah kita ketahui semua, visi misi yang sudah disampaikan bahwa dari calon gubernur nomor urut 1, Bapak Haji Hasan Basri Agus lebih menekankan terhadap Jambi Emas yang lebih maju dengan beberapa tagline program yang kemungkinan ke depan harus mereka lakukan. Dan juga dari Pak Zumi Zola juga demikian dengan mengusung Jambi tuntas, tangguh, unggul, nyaman, tertib, aman, dan sejahtera dengan misi dan program yang semua sudah kita ketahui. Tapi pertama dari debat itu kan sudah diangkat temanya mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan juga hak-hak dasar kebutuhan masyarakat Jambi dan pembangunan Jambi ke depan, baik itu dari sisi infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan semuanya. Pertama saya ingin melihat dari pandangan Abang, dari sisi tata kelola pemerintahan yang baik. Apa yang telah disampaikan oleh HBA bahwa dari sisi pengelolaan pemerintahan itu lebih menekankan sesungguhnya ke depan kita harus meningkatkan bagaimana sumber daya manusia kita di sisi birokrasi, dan juga pengelolaan apapun bentuk di pemerintahan lebih menekankan kepada regulasi-regulasi yang ada. Tanggapan Abang, silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada pemirsa semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Pertama saya ingin kemukakan bahwa visi misi ini adalah semacam katakan angan-angan ya dianggap masyarakat sebagai angan-angan, tetapi harus diikuti dengan misi dan program yang konkret, yang berkualitas dengan strategi-strategi yang jitu, sehingga masyarakat nanti bisa menilai yang mana strategi yang lebih baik, ya, yang mana di dalam percepatan penggapaiannya itu dianggap bisa lebih cepat.
ya, yang lebih realistis gitu. Seperti misalnya begini, saya kasih contoh yang konkret saja. Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ya, itu dikatakan kita memilih pemimpin ini untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Itu undang-undang tentang pemerintahan daerah ya, Ya. sebagaimana dirubah dengan Undang Nomor 23 tahun 2014. Ya, itu dikatakan bahwa kita berupaya mendapatkan pemimpin yang bisa menciptakan keadaan yang lebih baik. Ya. Saya kasih contoh misalnya di dalam peningkatan pelayanan publik. Ya, misalnya di Jambi, kita mengetahui di rumah sakit ya, rekomendasi BPJS misalnya, Ya. kita menemukan ada rumah sakit yang dokter spesialisnya itu hanya datang 1 hari seminggu, itu pun 3 jam. Ya, wah ini saya pikir, wah ini masyarakat kasihan betul. Ya, bagaimana calon-calon pemimpin kita yang sekarang yang akan datang ini bisa meningkatkan itu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Misalnya frekuensinya bisa ditingkatkan, misalnya 5 kali dalam seminggu misalnya, atau 6 kali dalam seminggu misalnya. Dan strateginya bagaimana? Apakah dia meminta kepada pusat, ya, atau dia bisa mengusahakan sendiri dengan mencantumkan pada APBD misalnya untuk penganggaran dengan mengontrak dokter-dokter spesialis ini dengan insentif yang mahal gitu kan ya, yang bisa bersaing dengan swasta. Artinya ada aturan dan protap tersendiri Ya, untuk mengatur regulasi untuk peningkatan pelayanan itu. Kemudian juga misalnya pelayanan dalam transportasi misalnya. Ya, dalam transportasi saya ada semacam mimpi gitu ya. Saya merasa iri seperti misalnya di Solo misalnya. Ada terminal, ya, terminal bus. Terminal bus itu dirancang seperti airport gitu, ya. Sistem itu seperti di airport, ruangnya nyaman, pakai AC, penumpang yang ingin berangkat diatur secara teratur gitu, giliran mereka berangkat siap berangkat. Artinya penekanan Abang lebih kepada bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang Pelayanan publik, kemudian juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu kan tidak terlepas di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu tadi. Ya, misalnya begini, peningkatan kesejahteraan, bagaimana meningkatkan kemandirian masyarakat, ya. Secara konkretnya bagaimana? Misalnya dia bisa tahun yang akan datang targetnya bisa membuat masyarakat itu mandiri, ya, tidak menjadi tanggungan pemerintah lagi. 500 orang miskin yang bisa dimandirikan, misalnya, ya. Tapi strateginya bagaimana? harus ada program-program yang jelas. Oke, kalau kita jelas. kaitkan dari sisi pengelolaan pemerintahan yang baik misalnya, untuk bagaimana menempatkan posisi-posisi para birokrat kita itu yang mumpuni dan punya sumber daya yang maksimal. Penekanan di situ lebih kepada ini urusannya beperjakat monoton untuk mengeksekusi siapa sih pejabat yang paling tepat untuk dipercaya. Bisa itu dipahami dalam sebatas itu saja? Ya, baik. Untuk masalah itu kaitannya di dalam good governance, itu kaitannya dengan masalah transparansi, ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan ini adalah haknya Bapak Jakat sepenuhnya, ya, karena gubernur dia adalah pejabat politik, ya. Kalau sepenuhnya diserahkan kepada Bapak Jakat, dia bisa ditinggalkan legislatif, ya. Jadi ada aturan main yang dibuat, misalnya 30% berikan otoritas kepada gubernur sebagai jabatan politis tadi, sebagai jabatan untuk dia politis tadi, mempertimbangkan dan siapa 70% yang objektifnya kita serahkan kepada Bapak Bapak Jakat Jakat. untuk melakukan Ini saya seleksi. kasih contoh, saya ilustrasikan seperti masanya Pak Harto, ya. Ada dari kalangan akademisi, dari teknokrat dimasukkan di situ, ya, dari yang karir, ya, itu dimasukkan semua, tidak semata yang jabatan karir. Kalau jabatan karir semata, hal-hal yang berkaitan dengan teknokrat, dengan persoalan-persoalan akademisi, ini kan tidak terwakili gitu ya, tidak terwakili untuk porsi-porsi yang saya kemukakan tadi. Ya, jadi dalam pendekatan administrasi negara juga demikian, ya. Untuk penentuan jabatan-jabatan itu harus proporsional gitu, ya, tidak bisa diserahkan kepada pemerintah semua, ya. Tetapi untuk pejabat politik juga punya otoritas untuk menentukan sendiri. Baik, kalau begitu saya sedikit juga ingin meminta pendapat dari Bang Fauzi Ansori yang juga melalang pemerintahan banyak mengetahui pemahaman dari sisi kepemerintahan dan bagaimana pengelolaan itu supaya sempurna dan kedepannya itu kita mendapat birokrat-birokrat yang mumpuni dan juga cara pengelolaan dan cara kerja mereka itu juga sesuai dengan standar regulasi yang ada. Dari sisi pemahaman
tata kelola pemerintahan yang baik. Apa yang bisa Anda sampaikan? Silakan Bang. Sorry. Baik, terima kasih Bung Ros. Jadi menurut saya kalau berbicara masalah tata kelola pemerintahan yang baik, kita juga harus melihat itu satu persatu dari 10 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, misalnya kalau kita lihat debat yang dilaksanakan tanggal 3, sesungguhnya masyarakat sudah bisa menilai pemahaman tata kelola itu sudah dilakukan oleh kandidat mana gitu. Ya, saya ingin memberikan sebuah informasi saja bahwa tata kelola pemerintahan itu kan ada 10 prinsip. Prinsip pertama itu adalah bagaimana pemerintahan itu juga bisa mendorong tingkat partisipasi masyarakat warganya dalam menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dan proses pengambilan keputusan. Misal dalam konteks perencanaan, misalnya pelibatan masyarakat itu sudah lama berlangsung dan ada kerangka regulasi yang mengatur itu. Contoh, misal dalam pengambilan suatu kebijakan pembangunan itu kan dimulai dari musrenbang tingkat desa, kemudian naik ke tingkatan kecamatan, namanya musrenbang tingkat kecamatan, kemudian begitulah untuk tingkat kabupaten dan provinsi dan tingkat nasional. Dari awal bahwa pemerintah juga sudah mendorong tingkat partisipasi dalam turut serta ya merencanakan pembangunan. Ada keterlibatan itu. Ada keterlibatan itu dan itu berjalan sampai hari ini. Itu dari sisi perencanaan misalnya. Misal dalam menyampaikan pendapat, misal dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan misalnya di RPJMD, itu kan ada tahapan, ada sekuensisnya yang kita lakukan. Misalnya kita menyusun RPJMD, itu kita langsung lakukan misalnya fokus group discussion dengan melibatkan seluruh stakeholder gitu, untuk menerima masukan-masukan kira-kira program kegiatan yang disusun oleh kepala daerah ini betul-betul dapat diterapkan secara baik atau memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini sudah kita libatkan. Dari sisi perencanaan pembangunan itu sudah cukup aspiratif pembangunan saya kita kira dalam konteks pelibatan masyarakatnya yang penting masuk. Ya. Yang kedua, di samping fokus group discussion, kita juga membuka ruang dengan konsultasi publik. Anda bayangkan Bung, 5 tahun ini kan kita umumkan di media. Program-program kegiatan setiap tahun itu kita umumkan di media harian. Sudah 5 tahun kita lakukan itu, supaya masyarakatnya juga berpartisipasi, memberikan masukan kepada pemerintah terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu yang pertama, partisipasi. Yang kedua, penegakan hukum. Ini kan menarik debatnya, bahwa seolah-olah tata kelola pemerintahan yang baik itu juga hanya diindikasikan ke penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. Padahal menurut hemat kami penegakan hukum ini kan sesuai dengan kerangka regulasi dan dengan menegakkan dan atau menjunjung tinggi hak asasi manusia gitu. Kan ada perception innocence, jadi yang katanya praduga tidak bersalah. Ya kan ada mekanisme hukum yang harus dilakukan sampai dengan inkrah, punya keputusan hukum tetap. Ini dalam pemahaman kita juga menghargai hak asasi manusia gitu. Jangan kita vonis dia sebelum diputus pengadilan. Tetapi kita sepakat hukum harus ditegakkan. Itu menjadi prinsip yang kedua. Nah, tinggal masyarakat memilih gitu. Apakah pemerintah juga menjunjung tinggi penegakan hukum, dan itu sudah nyata-nyata kok dirasakan oleh masyarakat. Hukum ini menjadi panglima. Ya kan? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, transparansi seperti disampaikan oleh Pak Nafarin tadi. Bayangkan misalnya indikator pelaksanaan tata kelola yang baik dari sebuah pemerintah di masing-masing tingkatan itu ditentukan dari transparansi. Jadi beberapa informasi itu dibuka secara jelas. Misal contoh, peletakan APBD, penjabaran APBD di dalam website. Seluruh masyarakat ini bisa mengakses. Itu adalah dalam salah satu bentuk transparansinya pemerintah terhadap rakyat. Apa yang mau dilaksanakan oleh pemerintah itu rakyat bisa mengakses. Dan itu salah satu yang digunakan sebagai penilaian daripada Indeks Demokrasi Indonesia. ID kita, yang kemudian nilai yang tertinggi untuk di Provinsi Jambi itu ditentukan dari transparansi. Orang gampang mengakses APBD, mengakses dokumen perencanaan dengan gampangnya di Oke, baik. Sebelum Anda lanjutkan kepada azas kepemerintahan yang baik, untuk selanjutnya kita beri untuk sementara waktu Bang Fauzi dan Bang Nafarin. Yang kemana baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang satu ini.